Hai guys, kembali lagi di channel Fahmi Studio. Dalam video kali ini gue akan membahas sebuah software yang diciptakan khusus untuk merekord video. Nama softwarenya Direct Take yang didevelop oleh Medialux. Buat apa sih kita membutuhkan sebuah software yang hanya memang digunakan untuk recording? Ya mungkin begini ya, mungkin untuk beberapa teman-teman di luar sana banyak yang suka membuat konten multicam ya, entah itu untuk misalnya masak ya kan menggunakan 3 kamera, 4 kamera atau talk show, atau mungkin untuk event besar yang membutuhkan kayak 5, 6 kamera dan membutuhkan ngerekord clean feed untuk mungkin nantinya akan diedit setelahnya untuk mendapatkan video finalnya ya. Nah, mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan video-video recorder yang bentuknya hardware ya, contohnya Atomos kan. Atomos bisa ngerekord video, bahkan kayak Atomos Shogun dia bisa ngerekord beberapa input sekaligus, atau mungkin Blackmagic juga ada yang namanya HyperDeck ya, bisa juga ngerekord beberapa input sekaligus. So itu adalah yang berbentuknya hardware ya. Nah mungkin kalau untuk software, mungkin teman-teman sudah biasa ngerekord menggunakan OBS dan juga vMix ya. Tapi kalau kita ya di FHM Studio hanya akan menggunakan vMix atau OBS itu untuk sebagai backup ngerekord kalau kita sedang streaming ya. Jadi contohnya gini, kalau misalnya gue ada production menggunakan Aximetry gitu ya, terus bukan live ya, mungkin mau bikin video klip atau apa gitu kan, kita ada talent menggunakan green screen, terus kita compositing dengan 3D background dan mau kita gunakan hasil akhirnya untuk diediting lagi, untuk digrading lagi, itu gue nggak mungkin akan menggunakan OBS atau vMix karena hasilnya gimana ya, agak burik. Jadi biasanya kita menggunakan Atomos ya untuk ngerekord, gimana di situ kita bisa ngerekord dengan format-format seperti ProRes yang layak lah untuk diediting lagi untuk hasil akhir. So artinya ya untuk production yang serius tidak akan menggunakan OBS atau vMix untuk recordingnya. Nah, di situ teman-teman bisa menggunakan software seperti ini, Direct Take dari Medialux. So, bisa apa aja sih software ini? Kita intip sedikit websitenya. So, seperti biasa gue akan menaruh link di deskripsi buat teman-teman yang mau ceki-ceki langsung ke websitenya. So, ini sekilas aja ya info tentang produknya. Direct Take 3.0 Simultaneous Multi-Format Video Recording with a Single Take ya. Jadi ini untuk para video profesional, content creator, dan produser podcast yang membutuhkan nge-capture ya dari multi kamera. Ya, jadi dia intinya bukan hanya ngerekord ya, tapi karena dia bisa monitoring semua input juga, jadi dia bisa juga ngebantu sebagai multi view ya. Jadi teman-teman bisa ngemonitor, misalnya ada 4 kamera semuanya masuk ke satu PC ini, semuanya dimonitoring dan teman-teman bisa ngontrol ya yang mana yang mau direkord dan sebagainya. Ini ada sistem requirements-nya ya, masih wajar ya, ini bukan harus PC yang terlalu gimana-gimana juga, bahkan untuk RAM-nya 16 GB aja juga sudah cukup. So, apa aja sih fitur-fiturnya yang ada di software ini? Yang paling utama adalah dia bisa menerima input dari berbagai macam source ya. Jadi teman-teman punya decklink atau capture card, semuanya bisa diinput ke sini. Bahkan teman-teman bisa menggunakan NDI, SRT, bahkan bisa nge-embed dari RTMP atau HLS streams. Bisa juga pakai webcam dan IP cameras, bisa semuanya di-input ke software ini. Dan ada juga yang namanya video transport. Gue akan ngebahas video transport dalam video yang lain karena ini adalah produknya Medialux juga, dan video transport ini sangat berguna jika teman-teman ada kebutuhan produksi di berbagai studio yang lokasinya beda-beda ya. Jadi ini bisa ngirim feed dengan software ini, sangat-sangat berguna. Teman-teman tunggu aja videonya. So, apalagi fitur-fiturnya, software ini bisa merekord dengan berbagai macam format ya. Jadi teman-teman mau H264, H265, ProRes yang biasanya kita harus pakai Atomos untuk merekord ProRes, di sini bisa juga, DNX HD juga bisa. Pokoknya banyak deh option formatnya, sangat-sangat lengkap. Dan record in sync ya, artinya teman-teman bisa hanya dengan satu tombol ngerekord berbagai macam input sekaligus. Dan network streaming. Jadi sebenarnya ya software ini selain bisa langsung di-encode, di-record ke hard disk, bisa langsung di-stream juga guys. Jadi dia bisa disebut sebagai salah satu streaming software juga. Apakah dia bisa menjadi video switcher juga untuk streaming? Bisa jadi, boleh dites. Be on time ini adalah fiturnya, uniknya juga adalah dia bisa ngeset kapan dia mau ngerekord dan kapan dia mau stop recording secara otomatis. Dia ada fitur untuk file recovery juga, jadi jika teman-teman ada masalah ya, recordernya tidak
bermasalah ngedrop atau apa, ini dia ada fitur untuk file recovery. Gue sih nggak akan ngetes dulu ya, karena ini harus file yang corrupt dulu baru bisa dites untuk recovery. Dia cloud ready juga, bisa backup ke cloud, dan easy to use, stable and fast. Oke, so ini dia penampakan softwarenya, dan gue akan run through sedikit ya berbagai bagian-bagian yang ada di UI-nya ini. Di sebelah kiri ya, ini adalah untuk add inputnya ya. Jadi teman-teman bisa nambah NDI capture card semuanya ditaruh di sini. Dan di bagian kanan ini ada outputnya. Jadi destinationnya teman-teman mau ngerekornya ke SSD ke folder mana, itu akan disetting di sini. Untuk di streamingin juga di set di sini. So input sebelah kiri, output sebelah kanan. Dan di bagian tengah ini adalah untuk multi view semua input yang teman-teman taruh di sini ya. Dan ini ada 4 input. Tapi sebenarnya ya, kalau teman-teman klik di bagian kanan atas ini sebenarnya bisa di set ke 9 dan bahkan 16. Jadi maksimalnya ya, software DirectTake ini bisa ngemonitoring dan merekord 16 input. Gue akan kembalikan ke 4 ya, karena gue bahkan tidak akan menggunakan 4 ya, gue akan ngetes dengan 3 input hari ini. Dan di bagian bawah sini ya, ini adalah bagian untuk nge-monitoring status PC ya. Ini contohnya di sini untuk RAM ya, ini saat ini sedang digunakan, terguna itu 10 GB dari 64 GB kemampuan totalnya. Sebelahnya ada untuk monitoring processingnya ya. Ini saat ini baru 2% yang digunakan dari prosesornya, CPU. Dan di sebelah kanan ini akan terlihat semua hard disk atau SSD yang terkonek di PC-nya, yang ada dalam PC-nya. Contohnya gue ada 3 NVMe, 3 SSD, ini drive C, D, dan F, dan bisa terlihat drive C ini sisa 45%, drive D sisa 37%, dan drive F sisa 48%. Jadi ini sangat berguna ya, agar kita bisa nge-monitoring, waduh, jangan sampai PC-nya overload, dan jangan sampai juga harddisknya habis space-nya ya. Oke, so selanjutnya gue langsung aja akan menambah berbagai input kamera. Gue akan add source di sini, dan di sini bisa NDI, hardware, dan sebagainya. Gue akan menggunakan hardware. Gue sudah ada Camlink yang terconnect di sini. So Camlink, ini dia Camlink Elgato. Gue akan namakan Camlink A ya, dan untuk video formatnya ini dia. Dan untuk audionya gue akan menggunakan mic yang saat ini gue gunakan untuk nge-record video ini ya. Ini gue menggunakan Elgato Wave. Oke, save. Dan gue akan nambah lagi, gue menggunakan hardware lagi. Dan Camlink lagi, gue akan namakan Camlink B ya, video formatnya sama, dan audionya sama juga dari mic-nya Wave yang gue gunakan. Dan gue ada satu kamera input lagi, yaitu gue menggunakan capture card J5 Create ya. Ini dia J5 Create. Gue akan namakan J5 video format, dan di sini ada audionya juga akan gue samakan. Save source. Oke, so gue sudah ngeregister ya. Ini kayak mendaftarkan ada 3 input dari kamera di sini. Nah sekarang karena sini sudah ada ya inputnya, gue bisa select di inputnya di sini. No source bisa gue set sekarang ke Camlink A. Dan akan muncul ya. Halo, maaf ya kalau audionya delay, karena ini rekamnya ke vMix. Dan source 2, input 2, gue akan set ke Camlink B. Ini dia ya, sebelah kiri. Dan satu lagi J5 Create tadi ya, ini dari agak top angle dari depan. Ini yang kecil adalah kamera yang ke vMix, tidak akan gue gunakan di sini. Oke, so kalau gue hover ya, bisa dilihat ini ada input audionya, ada barnya, dan kalau gue aktifkan di sini, ini gue ada speaker sebelah kanan. Kalau teman-teman mau monitoring, tinggal diaktifkan saja, tapi tidak akan gue lakukan sekarang karena kalau nggak nanti akan feedback ya, jelek ya. Dan terus ada tombol record ya. Jadi kalau misalnya gue mau nge-record satu input aja, gue bisa langsung ngeklik di record ini. Tapi kalau kita mau ngerekam nih, mau nge-record, harus ada output destination-nya dulu. Ini kalau gue klik drop down ya, belum bisa karena kita belum ngeset satupun destination di sebelah kanan. So gue akan ngeset satu destination dulu. Di sini belum ada preset, gue akan add new preset. Gue namakan yang paling basic aja, H264 ya. Oke, dan kontainernya MOV, contohnya kodeknya gue akan menggunakan VGA ya, kodeknya NVENC H264 encoder. Oke, audionya AAC, dan akan gue save presetnya ya. Destinationnya akan gue namakan misalnya low res, contoh aja ya, dan gue akan memilih
folder yang sudah gue siapkan di sini, low res, select. Jadi input apapun yang gue akan set untuk dia ngerekordnya ke output ini akan di save di folder ini ya. Dan di bawah sini ada fitur auto split ya. Ini jika mungkin teman-teman misalnya nggak pengen filenya tuh gede-gede, pengen misalnya setiap 15 menit dia recordingannya bikin file baru bisa disetting di sini langsung angkanya. Dan di sini ada naming template. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk nama filenya pengen ada format videonya bisa ditambahin, atau mungkin tanggal atau apa, atau mungkin mau dibikin lebih simple, detiknya nggak perlu, jamnya nggak perlu, segala macam bisa disetting di sini lah, bisa di custom di sini. Oke, kalau udah selesai save destination dan sudah muncul ya di sini, dan sekarang gue bisa ngeset ini input kameranya untuk output destinationnya ke si low res ini ya. Select output ke low res, ini satu lagi output ke low res. Ya, dan bisa dilihat ini sekarang ada angka 3 di icon low resnya ya, dan kalau di hover dia akan nunjukin input kamera mana aja yang akan di output, di encode, di record ke folder ini, dan langsung muncul yaitu Camlink A, Camlink B, J5 semuanya akan masuk ke sini. Dan sama juga untuk masing-masing outputnya, ini input kameranya, untuk input kameranya masing-masing ada angka 1 ya, karena dia akan di output ke satu folder. So misalnya nih ya, gue akan menambahkan destination satu lagi ya. Oke, dan basically di sini ada option buat streaming juga ya. Tadi gue belum tunjukin kalau mau di streaming bisa menggunakan ini, tapi gue tidak akan fokus ke streaming dulu untuk di video kali ini karena kan panjang. So ceritanya gue pengen nge-save beda format nih. Beda format tadi kan H264. Mungkin sekarang gue pengen yang high res nih. Gue pengen bikin ProRes gitu misalnya. ProRes LT lah, nggak high res amat juga. Yang LT aja, gue menggunakan QuickTime dan kodeknya ProRes LT. Video kodeknya AC. Oke, gue akan save presetnya dan gue akan namakan ProRes. Atau mungkin high res gitu misalnya, high res. Oke, dan foldernya ke folder yang high res ini. Saya selected folder. Oke, save destination. So sekarang ada 2, dan karena belum ada input kamera yang mau di output ke sini, dia masih belum ada angkanya ya. Nah, gue akan coba nih sekarang yang Camlink A-nya, destinationnya gue outin ke high res juga. Jadi sekarang bisa dilihat dia muncul ya angka 1 karena ada 1 ya input kamera yang akan direcord ke folder tersebut. Dan bisa dilihat ini Camlink A-nya ada angka 2 karena ini untuk kasih tahu bahwa kita akan nge-record input kamera ini ke 2 folder yang berbeda ya, atau ke 2 destination yang berbeda. Ini dia. So akan gue matikan dulu sementara yang high res-nya. Dan gue pengen nunjukin ke teman-teman untuk fitur recordnya dulu ya. Gue akan mulai nge-record sekarang. So misalnya gue mau nge-record yang ini dulu ya, Cam B ini. Gue bisa aja sekarang langsung hit tombol record ya. Dan ketika record dia akan ada frame orange, dan akan kalau kita hover akan muncul data-data tentang yang sedang direkam ini. Contohnya ini ada kayak durasinya, ini udah direkam 10 detik, 11 detik, sudah berapa lama durasi recordnya, dan FPS-nya, dan break sama drop sini. Contohnya ketika ada drop frame atau ada frame-frame tertentu yang tidak ada datanya akan muncul di sini. Dan yang menarik di sini ada beberapa tombol ya. So ini ada yang namanya split recording. So kalau misalnya tadi ketika kita set destination-nya kan ada option tuh, misalnya gue pengen file gue setiap 15 menit dia ngerekamnya itu akan membuat file baru ya. Ini untuk safety aja gitu. Takutnya kalau kalau nggak dipisah-pisah corruptnya corrupt semua gitu, 1 jam acara corrupt semua. Nah tapi kalau mungkin teman-teman pengen manual aja, tadi di destination-nya tidak di set ya, ada split. Ini bisa lakukan secara manual. Di sini tinggal diklik aja nih ya, icon guntingnya, klik. Dan dia akan nge-split filenya menjadi 2. Gue nunjukin ke teman-teman, bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat dia sudah menjadi 2 file ya, menjadi 2 file di sini. Jadi secara otomatis ketika diklik dia udah langsung membuat file baru. Bisa gue stop atau bisa gue pause juga ya. Jadi pause recordingnya, dia akan nge-pause dulu dan dia akan lanjut lagi. Ini berarti dia masih file yang sama ya, masih file yang sama, akan lanjut record lagi walaupun akan jumping ya, atau untuk stop button pastinya akan nge-stop recordingnya. So oke,
Ini untuk kita nge-record masing-masing ya. Jadi kalau misalnya gue nge-record 3 input ini bisa aja gue klik record di sini, klik record di sini, dan klik record di sini, dan semuanya akan nge-record berbarengan ya. Tapi bisa juga ya, ini gue stop dulu semuanya. Bisa juga kita nge-record tiga-tiganya hanya dengan ngeklik si tombol record ini. Tapi harus kita set dulu untuk synchronize channelnya, harus disetting dulu input mana aja yang mau kita berbarengan. So contohnya Camlink A dan B, gue pengen enable dia berbarengan. Jadi kalau gue klik record sekarang, dia akan nge-record A dan B berbarengan. Dan kalau di stop, pastinya akan berbarengan juga. Nah, ini untuk yang input dari J5, ini agak sengaja ya, dia inputnya FPS-nya 60 beda sendiri. Yang dua atas ini dari Camlink itu 59, 59 ini 60p. So kalau misalnya gue setting nih J5-nya untuk sync tiga-tiganya dan gue set record, dia tidak akan mau ya, akan ada error karena semua inputnya itu yang di sync berbarengan harus frame rate-nya sama. Tapi sebenarnya ada satu option yang bisa kita lakukan di sini di settings-nya. Ini kita bisa enable convert setting. Jadi resolution-nya kita set di Full HD. Contohnya untuk frame rate-nya di 60 misalnya, pengen semuanya, interlacing tidak usah, dan setting audio tidak akan gue sentuh. Nah sekarang ya, gue akan hit record, dan bisa dilihat ketiga input videonya akan nge-record berbarengan ya. Jadi walaupun yang satu tadinya 59p, dia akan nge-sync sendiri untuk semua inputnya ya. Oke, so selanjutnya gue pengen nunjukin ke teman-teman jika mungkin teman-teman ada kebutuhan untuk misalnya ada satu input kamera dan teman-teman ada keperluan ingin nge-save ya, nge-record input video ini satu format itu misalnya low res, satu lagi high res ya. Jadi multi format recording. Contohnya seperti ini ya, caranya seperti ini. Tadi kan kita udah bikin dua preset ya, destinationnya satu yang low res, satu yang high res, yang satu menggunakan ProRes, yang satu menggunakan H264. So di sini di input 1 Camlink A ini, gua akan set ke dua destinationnya akan diaktifkan. Kalau misalnya ini berbeda ya, dia pastikan tidak bisa in-sync ya. Tadi kan kalau mau nge-record semuanya berbarengan harus in-sync menggunakan sync yang ini, harus dipastikan ini off ya kalau mau merekord dia beda sendiri seperti ini. So gua akan hit record ya, dan untuk nunjukin ke teman-teman ini filenya ya, ini yang low res, dia sudah mulai merekam di sini ya, sudah mulai encoding, dan yang di high res dia juga sudah mulai encoding ya. Jadi tidak ada masalah jika teman-teman ingin merekord multi format berbarengan sekaligus ya. Oke, so sebelum gue mengakhiri video ini, gue akan menambahkan satu input lagi, itu input NDI ya. Ini output dari vMix ya. NDI ini adalah kamera utama gue yang gue menggunakan tadi untuk intro video ini ya. Mic-nya sama, Elgato Safe Source, oke, dan kan gue tambahkan di sini. Oke ya, walaupun dia beda sendiri warnanya. Nah ini adalah Canon ya, ini adalah kamera pocket, sisanya pakai Sony A73 semua. Oke, so cukup segitu dulu dari gua ya, itu tadi direct take from Medialux. So kenapa gue saat ini, kenapa kemarin gue tiba-tiba nih dapetin software ini, dan kenapa kita tiba-tiba menggunakan software ini, itu karena gue memang mencari sebuah solusi untuk PC ya. Artinya kalau kita ngerakit PC dibanding kita beli hardware, gue bisa ngontrol gitu. Gue misalnya pengen PC ini ada quad HDMI-nya biar gue bisa ngerekam 4 input dari kamera via HDMI. Bisa. Misalnya gue pengen pasangin Decklink Duo karena gue pengen rekam semua dari SDI. Kalau gue pengen pasangin quad HDMI dan SDI berbarengan, gue bisa melakukan itu. Karena kalau gue beli hardware, ya udah gue beli Atomos, ya udah cuman istilahnya input outputnya itu sesuai yang tersedia di hardware tersebut. Sama dengan HyperDeck juga seperti itu. Tapi kalau gue rakit PC sendiri khusus untuk recording, gue bener-bener bebas lah istilahnya mau ngatur input outputnya seperti apa. Tapi memang ya kalau yang namanya hardware itu sudah pasti jauh lebih stabil. Jadi kalau kita untuk rakit sendiri pasti ada trial and errornya, dan tidak akan sestabil hardware yang memang udah di testing dari Blackmagic-nya. Dia udah pasti udah melakukan berbagai macam testing proses optimasi agar HyperDeck-nya itu sangat-sangat stabil untuk digunakan untuk broadcast. Jadi semua ada plus minusnya ya. So cukup segitu dari gue, ini udah panjang banget videonya. Mungkin buat teman-teman yang menarik,
Mungkin buat teman-teman yang tertarik dengan software ini bisa tulis aja di komen, dan pastinya, Evalme akan menjual software ini, harganya akan sama ya dengan teman-teman mau beli di website atau beli, dari Tokped ya, gua akan naruh linknya di bawah. Harganya akan, sama saja ya, tidak ada bedanya. Jadi jika teman-teman mau support Evalme Studio, bolehlah belanjanya di Tokped kita. Anyway, terima kasih udah nonton videonya dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.